Baik, kita mulai dengan pembahasan tentang hakikat iman ya. Jadi secara bahasa iman itu berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya percaya atau yakin. Jadi kita itu disebut beriman terhadap sesuatu ini ya, kalau kita sudah percaya atau yakin dengan sesuatu itu tersebut. Nah, itu iman secara bahasa. Sedangkan secara istilah, apa itu iman? Iman itu bermakna kepercayaan yang dibangun atas dasar cinta, yang tidak hanya diucapkan melalui lisan atau takrir bil lisan, namun juga diyakini di dalam hati, atau tasdiq bil qalb, dan tentunya yang paling penting, bukti cinta itu, bukti percaya itu harus direalisasikan dalam perbuatan atau yang disebut dengan amal bil arkan. Jadi ini yang disebut dengan hakikat iman ya. Iman itu berdasarkan pada definisi itu maka terdiri dari 3 komponen yang saling berkaitan dan tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Yang penting harus kita pahami tentang hakikat iman. Apa itu? Yang pertama, dimulai dengan ucapan melalui lisan bahwa kita percaya, dan kemudian diikuti juga hati kita yang membenarkan dari apa yang kita sampaikan. Dan yang terakhir, bukti iman itu harus ada realisasi dalam perbuatan, harus ada tindakan konkret. Itu baru disebut dengan iman. Jadi kalau hanya disampaikan melalui lisan saja, tidak dibenarkan oleh hati atau diikuti dengan perbuatan, nah itu belum disebut dengan iman. Itu bukan iman lagi namanya, tapi munafik, kan begitu. Lain di mulut, lain di hati, lain juga dalam tindakan. Oh, berarti itu orang munafik. Nah, jadi bedanya tipis antara iman dan munafik ini, maka hati-hati. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa iman itu adalah kepercayaan yang dibangun atas dasar cinta. Orang cinta itu kan terlihat dari tindakannya. Kalau hanya manis di mulut saja, tidak ada aksi, tidak ada tindakan apapun, ya belum cinta dong namanya. Misalnya nih ya, teman-teman mahasiswi ini didekati oleh seorang laki-laki, tapi beraninya cuma ngechat di WA, atau baru ngomong I love you, tapi tanpa ada aksi mau melamar atau ngajak ke KUA. Maka saya sarankan jangan pernah percaya 100%. Apalagi mau melakukan apapun untuk laki-laki tersebut ya, meskipun dia sudah bilang suka atau cinta sama kalian. Karena sejatinya dia belum benar-benar cinta kalau belum ada bukti keseriusan dari laki-laki tersebut. Maka bukti keseriusan laki-laki terhadap perempuan itu dinilai dari seberapa serius dia mengarahkan pada pernikahan. Jadi kalau cuma rajin ngechat, nanyain pertanyaan standar, lagi apa, udah makan apa belum, atau jadi tukang ojek nganter sana sini tapi belum nganter ke KUA ngajak nikah, berarti masih dipertanyakan cintanya. Dia belum benar-benar cinta. Jadi jangan pernah memberikan kepercayaan kepada laki-laki tersebut, karena cintanya masih di lisan, belum sampai hati atau bahkan belum pada tindakan. Nah, itu ilustrasi ya, bahwa cinta itu ya harus ada pembuktian. Demikian pula dengan iman kita kepada Allah. Harus ada aksi nyatanya, tindakan konkret. Ya, tidak hanya pada ucapan belaka. Nah, sekarang kita lihat ya beberapa ayat Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang orang yang beriman. Mari kita lihat di antaranya ciri-cirinya. Nah, kita buktikan teori tentang iman tadi. Pertama, Quran surah Al-Anfal ayat 2-4 ya. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Jadi di ayat itu dijelaskan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kata Allah apa? Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Nah, itu membuktikan bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang cinta sama Allah. Itu terbukti ketika disebut nama Allah hatinya itu bergetar. Orang jatuh cinta kan seperti itu. Kalau kita jatuh cinta sama perempuan, sama laki-laki, dengar namanya itu kan deg-degannya luar biasa jantung kita. Lihat sandalnya atau sepatunya saja, kita sudah campur aduk, itu tidak karuan perasaannya. Apalagi ketemu sama orangnya. Mungkin kita tidak bisa berkata apa-apa lagi. Terbata-bata kita. Nah, itu ciri bukti kalau dia cinta. Nah, dalam ayat itu dijelaskan orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Apalagi ketemu sama Allah. Nah, makanya kan para nabi, rasul itu sampai pingsan ketemu Allah. Para sahabat, bahkan kan menurut riwayat Abu Bakar itu ketika sholat, ketika dia ketemu sama Allah itu menangis sejadi-jadinya. Jadi tak kuat Abu Bakar. Itu kan ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Nah, itu bukti orang yang beriman, yaitu apa? Orang yang cinta sama Allah. Ayat di selanjutnya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ketika dibacakan ayat-ayat Tuhan, iman dan kecintaannya bertambah terhadap Tuhan dan ia bertawakal dan berserah kepada Allah. Nah, itu cirinya juga orang yang beriman. Kemudian selanjutnya di ayat itu, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Yaitu siapa juga yang disebut orang beriman? Orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, ini ada realisasi dari bentuk keimanan. Yaitu apa? Dia mendirikan sholat, menafkahkan rezeki mereka. Mereka lah orang-orang yang beriman sebenarnya, kata Allah. Jadi mereka ini tidak hanya berkata saya percaya kepada Allah, tapi juga diikuti dengan tindakan sholat, zakat, puasa, dan tindakan-tindakan yang membuktikan keimanan dan kecintaannya. Maka kata Allah siapa? Ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka lah orang-orang yang beriman sebenarnya. Maka Allah apa? Memberikan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Kemudian ada juga hadis Nabi ya, yang menjelaskan bukti orang yang beriman. Nah, itu riwayatnya Ibnu Umar anhu qol kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun min ansor fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala. Jadi ada seorang laki-laki dari Ansor itu datang menghadap kepada Rasulullah, kemudian berkata, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdol. Qala, siapa orang yang beriman yang paling utama? Itu bertanya kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Ahsanuhum khuluqon. Mereka lah yang akhlaknya itu bagus, baik, mulia. Nah, itu bukti orang yang beriman. Qala fa ayyul mu'minina aqyas. Kemudian orang itu lagi bertanya, wahai Nabi, siapa orang yang beriman yang paling pintar, orang paling cerdas? Orang yang beriman itu siapa? Qala, Nabi menjawab, aksaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas, kata Rasul. Siapa orang yang mukmin yang cerdas itu? Rasul menjawab, orang yang sering mengingat terhadap kematian. Tapi tidak hanya ingat, tapi apa juga? Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan mereka mempersiapkan dengan baik untuk kematian tersebut. Ulaikal aqyas, merekalah mukmin yang cerdas, kata Rasulullah. Jadi tidak hanya ingat dengan kematian, percaya dengan kematian, tapi juga
persiapkan dengan baik untuk menghadapi kematian. Ada amal ibadah yang dilakukan untuk menghadapi itu. Nah, itu yang disebut dengan orang yang beriman. Tidak hanya diucapkan melalui lisannya, tapi juga ada realisasi, ada tindakan aksi nyata di dalam perbuatannya. Itu bukti orang yang beriman.